Channel Inspirasi Santri Kreatif. Hukum kerja di perusahaan rokok. Siapa yang jawab nih? Haram. Semua pemerintah, semua dokter, semua ulama mengharamkan rokok. Bagaimana caranya kita mau bilang halal nih? Nggak bisa. Maka bekerja di pabrik rokok juga hukumnya haram. Nah, kalau ada yang menganggap bahwasanya rokok ini haram dan dia bekerja di pabrik, sebaiknya cari pekerjaan yang lain. Karena ia menganggap hukum rokok itu adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di channel yang sama, Inisiatif Channel. Hari-hari ini banyak sekali orang yang bertanya, entah itu di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada sebuah argumen dari seorang ulama, mungkin ada argumen argumen dari seorang ulama yang mengharamkan orang bekerja di pabrik rokok. Sebagian orang-orang yang bekerja di pabrik rokok bertanya kepada para guru-gurunya, dan ada juga yang bertanya kepada saya, bagaimana hukum bekerja di pabrik rokok? Apakah benar haram atau seperti apa? Mungkin yang dikatakan oleh salah satu ulama mungkin saat ini yang mengatakan haram itu benar adanya. Tapi hukum tidak hanya haram itu yang terdapat dalam rokok. Ketika kita akan mengetahui hukum bekerja di pabrik rokok, kita harus tahu dulu hukum rokok ini apa. Haramkah atau makruhkah? Dalam ulama berpendapat bahwasanya hukum rokok ini adalah hukumnya khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwasanya hukum rokok adalah haram. Dan yang kedua adalah hukum rokok ini adalah makruh. Kenapa kok hukum rokok ada yang mengatakan makruh? Karena hukum rokok di dalam Islam tidak ada hukum pasti yang mengharamkan soal rokok. Maka hal ini dihukumi makruh. Dan yang mengatakan bahwasanya rokok itu haram, mungkin mereka berpendapat bahwasanya rokok adalah sesuatu yang bisa menyakiti diri sendiri. Banyak bahayanya. Banyak bahayanya dari sisi itulah bahwasanya rokok ini adalah haram. Mungkin ini bisa diambil sebagai rahmat karena perbedaan. Bagi yang ingin menganggap rokok itu haram, monggo silakan, karena ada ulama yang mengatakan hal itu. Ketika ada orang yang masih mau merokok, sebaiknya mengikuti ulama yang hanya memakruhkan hal tersebut. Nah, ketika ada seseorang yang berpendapat dan berkeyakinan bahwasanya rokok ini haram, maka bekerja di pabrik rokok juga hukumnya haram. Nah, kalau ada yang menganggap bahwasanya rokok ini haram dan dia bekerja di pabrik, sebaiknya cari pekerjaan yang lain. Karena ia menganggap
hukum rokok itu adalah haram. Ketika salah satu orang ini adalah menganggap bahwasanya hukum rokok hanya makruh, maka yang didapatkan hasil dari bekerja di pabrik rokok hukumnya halal. Karena apa? Karena hukum makruh ini harus kita ketahui. Ketika makruh kita lakukan, maka kita tidak berdosa. Nah, jadi kalau orang merokok itu tidak berdosa. Tapi kalau tidak merokok, maka mendapatkan pahala. Nah, ini efeknya ketika kita merokok tidak mendapatkan dosa, maka bekerja di pabrik rokok juga tidak berdosa. Maka duit yang kita dapatkan yang kita dapatkan ini tidak haram, yakni halal, dan mendapatkan hukumnya adalah wajib karena mungkin menafkahi keluarga. Itu orang yang salah satu yang bekerja di pabrik rokok adalah untuk menafkahi keluarganya, maka hukumnya menafkahi adalah wajib. Dan bekerja di situ uang yang didapatkan adalah uang yang halal. Jadi bagi orang yang bekerja di pabrik rokok, sebaiknya menganggap bahwasanya hukum rokok ini adalah makruh. Harus menganggap dan meyakini bahwasanya hukum rokok ini adalah makruh. Jangan menganggap bahwasanya hukum rokok ini haram. Kalau haram, maka bekerja, menjual yang bersangkutan dengan rokok, maka hukumnya pun haram. Apalagi di negara kita, di negara Indonesia, mayoritas orangnya perokok. Nah, solusinya adanya banyaknya orang yang merokok, ambillah hukum yang makruh. Biar kita merokok, biar banyak orang yang merokok tidak terhitung maksiat. Yang bekerja di rokok bisa menafkahi anak dan istrinya dan lain sebagainya. Apalagi di Indonesia, pajak rokok ini mungkin termasuk pajak yang terbesar. Hingga pajak rokok ini bisa membuat jalan-jalan yang halus, jalan-jalan yang nyaman untuk kita pergi kemana-mana. Jadi ketika jalan ini dibuat dari dana pajak rokok, maka yang menganggap bahwasanya rokok adalah haram, maka duit rokok yang dibuat untuk untuk jalan haram bagi dia. Karena yang sesuatu yang bersangkutan dengan haram, ini semuanya haram. Rokok haram, menjual haram, sesuatu yang dibuat dari hasil rokok juga haram kalau mengetahuinya. Ini sudah gamblang, sudah jelas bahwasanya pajak rokok ada yang mengatakan itu untuk pembangunan jalan raya. Nah, ketika kita menganggap hal itu adalah haram, maka yang menganggap haram, dia haram jalan di jalan aspal yang terbuat dari dana pajak rokok. Nah, seperti kenapa kok ada dua perbedaan pendapat ulama? Ini bukan jadi pertengkaran antara yang haram dan makruh. Tidak. Ini bukan menjadi pertengkaran bagi yang merokok ngomong apa kok mengharam-haramin rokok. Yang haram rokoknya, itu masih ngerokok aja orang itu. Haram-haram dan segala macam. Sering bertengkar, bukan. Adanya pendapat ulama yang berbeda bahwasanya kita diberikan jalan, kita diberikan rahmat, bahwasanya kita bisa memilih salah satu hukum yang kita pegang. Nah, yang merokok tidak berdosa, yang meninggalkan rokok mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi ada cerita lucu yang pernah saya dapatkan dari kiai-kiai, apalagi kiai NU, bahwasanya NU ini tandanya adalah merokok. Bahwasanya kata beliau,
NU itu di pom bensin aja merokok. Karena ditulis di situ NU smoking. Jadi orang NU ini ciri khasnya kalau ada orang kok pecian kok merokok berarti orang NU. Juga saya pernah mendengarkan bahwasanya dari beliau Al-Mukarram Al-Habib Umar Al-Mutahhar dari Semarang. Beliau pernah ceramah, dalam tengah-tengah ceramahnya dulu di pondok saya. Rokok itu katanya bahaya. Rokok itu banyak yang ngomong juga haram. Tapi lah aku rapopo, katanya gitu. Habis itu dia bilang begini, Habib Umar Al-Mukarram Habib Umar Al-Mutahhar Semarang. Saya pernah membaca buku bahayanya merokok. Ketika saya membaca buku, saya bukan berhenti merokok, tapi berhenti membaca. Itu adalah slogan-slogan dari para ulama yang sangat ilmiah sekali. Jadi katanya ketika dia membaca buku tentang bahayanya merokok, dia tidak berhenti merokok, tapi berhenti membaca. Itu hanya sebuah hiburan, bahwasanya adanya dua pendapat ulama yang berbeda bukan menjadi sesuatu untuk bertengkar dalam pendapat, tapi untuk menjadi rahmat. Bahwasanya kita bisa memilih hal ini adalah haram, dan bisa memilih dan ini adalah hal yang dimakruhkan. Kurang lebihnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Santri Kreatif.